Bayangkan di usia 80 tahun, saat tubuh renta seharusnya dilindungi, seorang nenek justru dipaksa keluar dari rumahnya sendiri. Bukan karena putusan pengadilan, bukan pula karena bencana, melainkan karena aksi sekelompok orang yang datang tanpa alasan jelas. Peristiwa memilukan ini terjadi di Dukuh Kuukan, Kelurahan Lontar, Sambikerep, Surabaya. Elina Wijajanti, seorang perempuan lanjut usia berusia 80 tahun, harus mengalami pengusiran paksa yang diduga dilakukan oleh oknum salah satu organisasi masyarakat. Rumah yang telah ditempatinya bersama keluarga sejak tahun 2011 mendadak diserbu dan dikuasai. Lebih dari itu, sejumlah barang berharga miliknya dilaporkan hilang. Kasus ini mencuat ke publik setelah nenek Elina didampingi kuasa hukumnya, Welam Mintarja, melapor ke SPKT Polda Jawa Timur pada 23 Desember tahun 2025. Menurut penuturan Welam, kejadian bermula pada 6 Agustus tahun 2025, saat sekitar 50 orang memasuki pekarangan rumah secara paksa. Di dalam rumah kala itu, terdapat nenek Elina, ibunya, anak, menantu, serta 2 anak kecil yang masih balita. Penolakan dari keluarga tidak diindahkan. Kelompok tersebut tetap menerobos dan melontarkan ancaman akan mengangkat paksa seluruh penghuni rumah. Demi keselamatan anak-anak, sebagian keluarga terpaksa keluar. Namun nenek Elina yang bertahan di dalam rumah justru dipaksa keluar dengan cara diseret dan digendong. Setelah itu pintu rumah dipalang, membuat keluarga tak bisa kembali masuk. Tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, orang suruhan pihak yang sama kembali datang. Seluruh barang keluarga dipindahkan tanpa izin menggunakan mobil pickup. Bahkan kendaraan milik anggota keluarga ikut dikeluarkan paksa ke jalan. Trauma masih membekas pada diri nenek Elina. Ia mengaku mengalami luka di wajah dan tubuh saat pengusiran. Lebih menyakitkan lagi, sejumlah barang penting termasuk dokumen berharga dinyatakan hilang. Bagi Elina, ini bukan sekadar kehilangan harta, tetapi juga rasa aman dan martabat. Jangan masuk, sudah. Ini rumahnya saya, bukan rumahnya orang. Mbak. Nggak mau. Ini jangan pakai saya. Ci, jangan, Ci. Jangan tanya ini maksa dengan saya. Ini bapak juga kan harus tahu. Ibu, Nah, iya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Sari, anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma kita surat. Wong ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Digendong. Ayo, tak kena. Leh. Bu. Ayo terus. Apa yang cukup ini? Keluar. Ayo situ. Ayo tolong. Siapa ini? Bismillah. Makan sari. Saya Ada mau? keluar. Ayo. Digendong. Ayo, tak kena. Leh. Kasus ini semakin mendapat sorotan setelah video amatir kejadian tersebut viral. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengecam keras tindakan para oknum yang dinilai melampaui batas kemanusiaan. Ia menegaskan, tidak ada satupun bukti hukum yang ditunjukkan saat pengusiran terjadi. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia lo gak terima, Pak. Gak terima wong saya Indonesia iki. Lo temenan iki. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Ya, mereka juga main hakim sendiri. Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, nggak dibenarkan. Baik-baik kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli, Pak ya. Mereka nggak berani, cuma iya ada, cuma masuk di. Saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar? Apakah sudah dari surat pengadilan? Iya. Oh nggak ada, sudah. Jadi sepihak, Pak. Dari mana itu orangnya itu? Dari mana, Pan? Dari ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Ada bajunya Madas waktu itu. Oknum Madas? Iya. Madas dari sini, orang sini? Ada yang orang sini, Pak. Tahu orang mana sebelah orang Ada sini? Manukan, Pak. Orang Manukan juga? Iya. Ini kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum Madas. Organisasi Madasnya pun mungkin ya juga tidak akan menghendaki cara-cara yang brutal, apalagi sama nenek yang sudah usianya 80 tahun. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini, bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin ini. Ya oknum seperti ini, tolong organisasi Madas ini ditindak tegas, laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini. Kalau enggak nanti orang seluruh Indonesia akan mengecam saudara semuanya.
Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal, tindakan tidak manusiawi. Sampean Pak RW, sampean Pak RT. Pak RT, ibu ini kan usia 80 tahun. Seorang perempuan. Masa dia aneh seperti itu diam aja warga di sini? Ini bongkar ini kan butuh waktu. Nah, benar. Saya Kan nggak boleh gitu loh. Kita nggak melihat salah benarnya. Tapi tindakan ini adalah tindakan tidak manusiawi. Tindakan yang brutal. Apapun nama oknum ormas itu, ini dikecam seluruh orang Indonesia ini. Termasuk RT RW tidak ada kemauan untuk membela nenek ini juga mendapat suatu kecaman. Saya sebagai kepala daerah mengecam. Sampai niku Mas, aduh ya apa ya meniku. Sampean juga dilahirkan dari seorang ibu. Kalau teraniaya seperti ini wong saya Indonesia lo gak terima Pak. Gak terima wong saya Indonesia iki. Lo temenan iki. Cuma main-main kan dengan seorang ibu itu. Apalagi cuma ormasnya dibayar untuk membongkar ini. Lah yang bayar Samuel. Sama niku yang ngono Pak. Mosok gak iso melindungi warga bayar secara resmi. Ini Siapa informasimu itu? bukti faktual. Tapi lo tahu orangnya. Video sudah beredar seluruh Indonesia. Nenek ini diseret-seret. Barang-barangnya sampai sekarang dikeluarkan secara paksa. Bahkan surat-suratnya yang ada di lemari pun ini sudah hilang. Terus siapa yang tanggung jawab? Sudah saya kembalikan semua. Kembalikan kemana? Sari. Kemana? Sari panggil. Kamu terima nggak barang nggak? Kamu nggak ngambil yang di situ? Iya, Yang saya ngomong ijazah-ijazahmu. Betul ya? Yang lain mana? Sudah saya kembali. AC semua hilang Pak. Sampai peralatan dapur, permainan, cucu saya, motor semua nggak ada Pak. Salah itu salah, sangat salah. Wis salah. Wong saya Indonesia nyatane iku salah sampean. Loh kok ngene to, Pak? Kan pembongkaran ini kan nggak cukup sehari. Iya. Ya toh, artinya soal roboh dengan sendirinya itu kan bukan urusan sampean. Pembongkaran paksa seperti ini salah. Salah wis salah. Ya ono wong sak Indonesia sing bener sampean kan. Nyalano sampean yo. Kan ono sing bener. Kini, laporan korban sedang diproses aparat kepolisian. Publik menaruh harapan besar agar hukum ditegakkan secara adil. Kasus Nenek Elina menjadi pengingat bahwa siapapun, tanpa kecuali, berhak atas perlindungan hukum dan rasa kemanusiaan, terlebih bagi mereka yang berada di usia senja.